Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita karena Allah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi tausiah keagamaan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020. Tema kita masih berkaitan dengan hakikat taubat. Bahagian ke-7. Dengan subtema hal-hal yang menghambat bertaubat. Seseorang yang melakukan taubat harus melakukannya dengan penuh keikhlasan, disertai keyakinan bahwa taubat yang dilakukannya itu pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak boleh ragu tentang taubat yang dilakukannya dengan mengatakan, apa taubatku diterima atau tidak. Dia harus meyakini bahwa taubat itu pasti dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang taubat itu telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk melakukan taubat, seringkali muncul hambatan-hambatan psikologis yang menyebabkan seseorang melakukan taubat atau yang menyebabkan seseorang tidak melakukan taubat. Hal-hal seperti itu adalah sebagai berikut. Adanya pandangan yang meremehkan dosa. Dosa yang telah dilakukan oleh seseorang, sekecil apapun dosa itu, tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dipandang remeh, tidak boleh dipandang sepele. Dosa sekecil apapun yang telah dilakukan, telah mengotori diri, telah mengotori jiwa, yang sebenarnya jiwa itu telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih. Dosa adalah kotoran jiwa yang tidak akan pernah hilang tanpa taubat dan permohonan ampun kepada Allah. Itulah yang pertama, adanya pandangan yang meremehkan dosa. Hal yang kedua yang menyebabkan seseorang tidak mau bertaubat, yaitu adanya pandangan mengandalkan hanya ampunan Allah. Ada orang yang berpandangan bahwa sebesar apapun dosa dan sebanyak apapun dosa itu, pasti Allah mengampuninya tanpa harus bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Dia meyakini bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Anggapan ini adalah anggapan yang sangat keliru, karena
menjadikan seseorang tidak mau melakukan taubat dan permohonan ampun kepada Allah. Mintalah kepada Allah pengampunan dosa, baru Allah memberikan pengampunan. Harus ada upaya yang dilakukan oleh seseorang agar dosanya diampuni, baru Allah memberikan pengampunan. Hal yang ketiga yang membuat atau yang menghambat seseorang melakukan taubat, putus asa mendapatkan ampunan. Dalam bertaubat, seseorang tidak boleh putus asa. Seseorang harus selalu optimistik bahwa taubat yang dilakukannya pasti diterima dan dikabulkan oleh Yang Maha Pemberi Taubat, Yang Maha Menerima Taubat. Keputusasaan terhadap ampunan itu akan membawa dampak negatif kepada seseorang dan orang itu tidak mau melakukan taubat. Hal yang keempat yang menghambat seseorang bertaubat adalah tidak menyadari hakikat dosa dan kemaksiatan. Kita harus dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, mana perbuatan dosa dan mana perbuatan maksiat. Perbuatan yang baik harus ditingkatkan, sedangkan perbuatan buruk harus dihindarkan dan dijauhi. Ketidaktahuan terhadap perbuatan dosa itu menyebabkan seseorang tidak melakukan taubat karena tidak mengetahui apa yang diminta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah berdalih dengan takdir. Kita seringkali mendengar bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri manusia itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, baik yang menyangkut perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Memang demikian adanya, tetapi ada banyak hal yang dapat disaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa perbuatan itu adalah ikhtiar atau upaya yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, perbuatan zina. Berbuat zina telah dilarang dalam agama dan hal itu harus dihindari. Kalau seseorang jatuh ke dalam zina, apakah itu takdir Tuhan? Hal ini bukanlah takdir Tuhan, tetapi itu adalah ikhtiar, upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dalil takdir ini juga menyebabkan seseorang tidak mau melakukan taubat terhadap dosa-dosanya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya adalah bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah kepada Allah, niscaya Allah menerima taubatmu. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya.
Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dengan mengampuni semua dosamu itu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda dapat membayangkan bagaimana hebatnya balasan yang diberikan Allah terhadap orang-orang yang telah melakukan taubat. Ada beberapa balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tadinya berdosa, melakukan maksiat, lalu bertaubat kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Balasan-balasan yang diperoleh mereka itu adalah Allah menghapuskan semua dosa mereka. Allah memasukkan mereka ke dalam surga dan mendapatkan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Allah memberi balasan kepada mereka sebagaimana Allah memberi balasan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Kemudian Allah memancarkan cahaya kepada mereka semuanya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bertaubat kepada Allah, ada dosa atau tidak punya dosa. Semoga ini menjadi pencerahan kita pada hari ini, dan saya berdoa semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa. Amin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.